Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Widat. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara penggunaan Graph. Ini adalah sebuah software yang bisa membantu kita untuk melakukan analisa statistik dan juga fungsi utamanya adalah memproduksi tabel atau luaran dari hasil eksperimen kita. Untuk datanya, dari dummy data ini, jenis datanya sepertinya ini dalam kolom dan replicate data yang terreplikasi. Kita klik create. Lalu dari data ini kita bisa langsung copy aja data mentahnya, jangan sampai ke min dan SD-nya. Oke. Copy, paste. Di sini mungkin kita bisa langsung sikat saja penamaannya BNC. No. Kontrolnya mungkin dari sini kita bisa langsung membuat grafik sesuai keinginan. Dalam hal ini saya ingin menampilkan min dengan SD. Kita juga bisa mengganti dengan min dengan SM atau CI dan lain sebagainya. Kalau sekarang dengan SD saja cukup. Oke. Bisa langsung dihapus saja. Di sini tuh ceritanya ini untuk treatmentnya. Untuk y-axis-nya itu adalah protein level. Misalnya dalam pikogram per mililiter. Seperti ini. Langsung seperti ini kan saja. Ini sudah cukup jelas dan cukup baik untuk dimasukkan ke publikasi, tapi kita juga bisa memperjelas data kontrol dan A ini dari treatment grup A karena ini terlalu mendekati 0, sangat rendah, jadi kita bisa edit mungkin di gambar yang baru. Kita duplicate current sheets. Lalu di sini kita bisa ganti untuk skala di y-axis-nya. Di sini kita bisa bagi menjadi beberapa segmen. Kita pilih yang 2 segmen. Karena datanya sepertinya ini sangat rendah, mungkin kita masuk untuk segmen bottom-nya. Maksimum range-nya adalah 100. Lalu untuk segmen yang bagian atas, karena ini di atas 1000, kita masukkan 1000 sampai 2000 ya, sudah sesuai, sudah bisa cukup. Oke, nah kita bisa lihat jadi seperti ini. Mungkin kalau misalnya melihat ini gradasinya terlalu mirip, kita bisa edit juga. Untuk filling color-nya, misalnya kita ganti jadi lebih tua. Oke. Dan untuk kontrolnya, misalnya kita ganti jadi yang sangat mudah. Yang sebelah sini mungkin diganti lagi deh. Untuk ini mah untuk sekedar estetik. Nah, seperti ini. Selain itu, kita juga bisa menambahkan data, maksudnya tanda dari signifikansi secara manual. Seperti ini. Oh, maaf. Mari kita manual seperti ini. Misalnya, kita akan membandingkan semua data dibandingkan dengan kontrol. Kita tarik garis saja seperti ini dan langsung ada pilihannya apakah mau yang mana.
tanda atau signifikansi yang akan dilihat. Lalu kita bisa lakukan lagi. Misalnya ini datanya bintang 2. Lalu di sini juga sama untuk dari delete. Kita ulang. Di sini ke sini datanya saya bintang 3 seperti ini misalnya. Lalu jangan lupa kita juga memberikan sedikit legend ya. Jadi untuk misalnya A atau seperti ini saja sudah cukup. Saya coba eksperimen apakah bisa. Oh, bisa juga kita copy ke data yang sebelahnya. Jadi semuanya sudah ada. Data ini juga sudah diberikan tanda signifikansi. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita juga bisa mempersiapkan layout untuk nanti dipublikasi. Pastikan dalam figur itu tidak hanya satu data yang kita tampilkan, tapi bisa saja berbagai macam. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Dari sini kita tinggal klik dan pilih data mana yang mau kita masukkan. Lalu yang ini, oke, datanya. Nah, kita perbesar sedikit. Lalu kita bisa beri label juga untuk menentukan ini data A contohnya. Lalu ada data B. Ya, gitu. Seperti ini. Lalu kita juga untuk data di case. Lalu untuk data dari case yang kedua di sini dengan yang data yang sangat banyak ini, saya bisa lock dulu datanya. Ini juga jenis datanya karena replikasi, seperti replikasi. Jadi kita coba masukkan data yang baru, kolom dengan jenis data yang sama. Ya, seperti ini. Dari data ini, mungkin sebelum melakukan analisa, menentukan analisa statistik apa yang yang bisa kita lakukan, apakah analisa yang kita lakukan itu parametrik atau tidak, itu kita harus melihat normalitas dari data yang kita punya. Jadi kita bisa lakukan uji normalitas, normality, and log normality test. Langsung saja dari analyze, oke. Dari sini kita bisa lihat bahwa data dari Anderson-Darling test dan dari beberapa uji normalitas ini 1, 2, 3, 4 ternyata banyak yang p-value-nya itu sangat signifikan ya di bawah 0,001 sehingga data ini dapat dibilang tidak terdistribusi secara normal. Jadi kita bisa melakukan pengujian yang tidak bisa melakukan pengujian menggunakan uji analisa statistik yang parametrik. Ini saya coba rename datanya. Case 2.
Lalu ini case 1. Lalu selanjutnya kita bisa membuat grafik dari data yang case kedua ini. Karena datanya tidak terdistribusi normal, mungkin bisa dibuat dalam bentuk individual values seperti scatter plot ini dengan plotnya berdasarkan median. Untuk bentukannya seperti ini bisa kita hapuskan. Ini untuk y-aksisnya bisa kita tulis score. Lalu untuk x-aksisnya sudah sangat jelas, ini bisa dihapuskan saja. Seperti ini. Di sini juga kita bisa mengganti warna dari penanda mediannya ini. Saya ini berwarna, kita bisa pakai warna merah. Coba kita kasihkan, ya sudah terlihat. Oh, ini baru dari untuk satu plot saja, kita bisa masukkan ke all data set. Jadi langsung semua terubah. Coba saya coba lagi. Data set. Colornya ganti ke merah. Oke. Ya, sudah terganti semua. Seperti ini. Lalu selain itu juga kita juga bisa melakukan analisa untuk regresinya ya. Di multiple linear regression dari ketiga data ini. Kita langsung saja analyze. Ya, ini adalah data-data statistik yang didapat. Lalu untuk keluarannya kita bisa lihat kita mendapatkan 3 plot. Yang pertama ini scatter plotnya. Ini bisa kita ganti di sini. Nah, jadi ini adalah plot yang kita dapatkan. Pertama, ada yang kedua ini. Untuk residual plot. Lalu ada parameter covariance-nya juga menggunakan heat map. Dari hasil ini kita juga bisa membuat layout yang baru untuk data yang case kedua. Kita gunakan layout yang sama dengan yang pertama. Pertama kita bisa masukkan data actual and predicted yang ini. Oke. Lalu yang kedua kita bisa masukkan residual plot. Mungkin sebelumnya kita bisa edit untuk dihilangkan. Nanti karena bisa ditaruh di caption ya dari gambar atau video. Oke. Ini tuh kita bisa edit juga tampilannya. Secara manual supaya terlihat rapi ya dengan yang di data yang lainnya. Ya. Kurang lebih ukurannya sama. Lalu yang ketiga, data heatmap dari parameter covariance-nya juga bisa kita masukkan.
Lalu kita bisa tambahkan label untuk data A, lalu kita punya data B, lalu yang ketiga data C. Kita bisa ratakan gini. Nah, untuk penyimpanan kita juga bisa mengekspor data yang kita punya atau grafik yang kita punya dalam bentuk misalnya IMF atau TIFF. Mungkin IMF ya, supaya datanya itu kualitasnya dalam bentuk vektor, jadi kualitasnya baik seperti itu. Kita bisa taruh misalnya di sini. Oke. Ini untuk layout 1 ya. Contohnya seperti itu. Baik. Sekian simulasi penggunaan GraphPad dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.